Ibu tadi kan sudah dijelaskan ya sama saya tentang masalah aktivitas fisik. Sekarang saya mau bertanya, di rumah ada yang merokok nggak Ibu? Di rumah ada Bu yang merokok, suami saya kebetulan merokok. Merokok ya suaminya. Ibu tahu bagaimana bahaya dampak buruk dari merokok itu sebelumnya? Bahaya yang saya tahu ya batuk itu aja Bu. Batuk aja ya. Sekarang saya mau menjelaskan yang bahan-bahan yang terdapat pada rokok bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu asapnya ya, Bu ya. Asapnya itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya seperti zat bakar, yang kedua zat cat, yang ketiga ada nikotin, yang keempat banyak seperti zat lilin juga ada di dalamnya ya Ibu. Itu banyak mengandung keburukan lah dalam tubuh kita. Yang paling ditakuti yaitu nikotin. Nikotin ini apa namanya? Kalau seandainya kita menghirup nikotin, nikotin itu tidak akan lepas dari tubuh kita, terutama pada paru-paru kita. Sangat bahaya sekali. Kita bakalan dapat seperti batuk berdarah, TBC bisa juga, penyakit jantung, gula juga bisa tinggi, tekanan darah kita tinggi juga. Jadi kita harus tahu harus bisa melakukan seperti yang saya bilang tadi, efek buruknya bisa Ibu lihat. Yang pertama kita terjadi yang di rumah ini yang pada anak-anak yang paling kita takuti. Yang pertama anak bayi dapat sindrom kematian mendadak tanpa kita tahu apa penyebabnya. Yang kita awam-awam ini tidak tahu anaknya mati-mati mendadak, sesak nafas anak-anaknya, batuk-batuk tanpa tidak jelas, penghambatan pertumbuhan di paru-paru. Tidak juga pada anak-anak, kita pun yang dewasa juga bisa dapat kalau kita terhirup asapnya rokok itu. Infeksi telinga, masalah pernafasan ketika kita dewasa, dan yang keenam saat beranjak remaja anak juga akan menjadi perokok karena sifat anak inilah dia meniru apa yang dia lihat. Jadi bisa saja ibu menjelaskan kepada suami atau siapapun yang merokok di rumah untuk berhenti merokok. Bisa ada ini tipsnya ibu, bisa lihat. Kuatkan niat yang pertama, bulatkan tekad kita. Yang kedua, minta bantuan kerabat dan keluarga untuk mendukung, menyokong kita untuk berhenti merokok. Jauhkan kita dari asap rokok, jauhkan kita dari rokok. Yang ketiga, atur target waktu. Kapan Anda berhenti merokok? Yang keempat, cari kesibukan yang lain. Yang kelima, banyaklah minum air putih untuk mendetoks tubuh kita. Yang selanjutnya, jauhi lingkungan para perokok. Itu yang lebih bahaya. Kita walaupun kita ini tidak merokok ya Ibu ya, tapi kita dekat sama orang merokok, tetap aja kita merokok. Disebut perokok pasif. Kita menghirup yang lebih berbahayanya. Makanya dianjurkan untuk jauhi lingkungan para perokok. Dan yang terakhir, tetaplah berpikir positif. Manfaat dari berhenti merokok itu Ibu ada beberapa manfaatnya, tergantung ada yang tahap-tahapannya. Ada yang 20 menit kita berhenti merokok itu tekanan darah kita, denyut nadi kita, tekanan darah kita kembali membaik. 12 jam berikutnya hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme ini Bu. 12 jam ini hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, sudah menjalan ya Bu ya. Kadar oksigen dalam darah kembali normal ya. Yang dari hari pertama sampai hari kedua nikotin mulai tereliminasi, keluar dari tubuh ya. Fungsi pengecapan, penciuman mulai membaik. Sistem kardiovaskular jantung, sirkulasi darah kita mulai membaik. Dan di hari kelima nanti sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah menghilang. Fungsi perasa, pengecap, dan pembau kita jauh lebih membaik. Sistem aliran darah kita sangat meningkat lebih baik. Itulah dari menit pertama sampai hari kelima. Berarti lebih banyak manfaatnya ya Bu ya? Ya, lebih banyak manfaatnya kalau kita berhenti dari rokok.
dan lebih banyak manfaatnya kita menjauhi asap rokok. Baik Bu, nanti saya coba sampaikan seperti yang Ibu jelaskan tadi Bu. Tapi mungkin kesulitan dari saya karena di lingkungan juga perokok semua Bu. Jadi mungkin nanti kalau saya kesulitan dalam menjelaskan, mungkin akan saya bawa kembali suami saya ke sini agar Ibu bantu menjelaskan juga kepada suami saya ya Bu. Boleh insya Allah Bu, boleh bawa bapak